Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, maha suci Allah yang telah memudahkan diri kita dalam sebulan kemarin pada bulan Ramadan ini untuk senantiasa melakukan amalan-amalan soleh. Dan semoga Allah selalu senantiasa memudahkan kita pada 11 bulan sisa agar senantiasa mudah ringan dalam menjalankan amal-amal soleh. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kelak kita di akhirat bisa berkumpul, bisa dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya pada matahari dan bulan itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini, tepat pada hari terakhir di bulan yang suci ini, bulan Ramadan, Allah kembali turunkan kepada kita, Allah kembali tunjukkan kepada kita, Allah kembali perlihatkan kepada kita tanda-tanda kebesarannya Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini, pada hari ini, Allah tunjukkan tanda kebesarannya melalui fenomena alam gerhana matahari. Dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala letakkan, Allah Subhanahu wa taala sejajarkan antara matahari, bulan dan bumi pada satu garis lurus. Yang kemudian dengan kuasanya Allah pula Allah hilangkan, Allah lenyapkan cahaya matahari, cahaya sinar matahari pada beberapa bagian wilayah bumi ini. Dan jikapun Allah berkehendak, Allah juga bisa menghilangkan secara mutlak. Allah bisa menghilangkan semua sinar matahari, cahaya matahari dari bumi ini. Itulah kuasanya Allah. Dan jikapun Allah berkehendak pula, Allah bisa membenturkan antara matahari dan bulan. Allah bisa membenturkan antara bulan, matahari dan bumi. Jika Allah berkehendak, itulah agungnya Allah, itulah kuasanya Allah. Lantas kemudian apa sih tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita, memperlihatkan tanda-tanda keagungannya kepada kita? Ternyata Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-Isra ayat 59, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan tidaklah kami menurunkan tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda keagungan kami, melainkan untuk menurunkan rasa takut pada jiwa-jiwa kalian. Jadi ternyata hikmah atau alasan dibalik kenapa Allah menurunkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kita, kepada hambanya, yaitu agar kita senantiasa diliputi rasa ketakutan, agar hati kita senantiasa dipenuhi rasa kekhusyuan kepada Allah Ta'ala, agar hati kita, agar iman kita, agar ketakwaan kita selalu bertambah setiap harinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita kembali sedikit melihat pada masa lampau, yaitu pada masa jahiliyah. Dahulu orang-orang jahiliyah itu ketika mereka melihat gerhana, ketika datang tanda kekuasaan Allah yaitu gerhana kepada mereka, mereka itu selalu mengaitkan dengan wafatnya pembesar atau pemuka di kalangan mereka. Jadi setiap ada gerhana, setiap mereka melihat gerhana, mereka pasti selalu mengaitkan bahwa ini pasti ada orang yang meninggal. Kemudian 1400 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 10 Hijriah,
Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dirundung kesedihan yang teramat karena putranya yang tercinta yaitu Ibrahim diambil oleh Allah atau wafat. Kemudian pada saat itu pula setelah kejadian wafatnya Ibrahim putra Rasulullah, nampaklah gerhana matahari muncul di tengah-tengah mereka. Kemudian mereka mengaitkan, mereka bilang bahwa penyebab dari gerhana matahari ini adalah karena wafatnya Ibrahim putra Rasulullah tadi. Kemudian ketika berita tersebut sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kemudian langsung menambihnya. Beliau bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la tankasifani limauti ahadin wala lihayati. Sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak terjadi gerhana pada matahari dan bulan hanya karena disebabkan oleh wafatnya seseorang atau lahirnya seseorang. Itulah cara Rasulullah mengeluarkan umatnya, para sahabatnya yang masih diliputi oleh adat-adat jahiliyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir yaitu kesunahan apabila gerhana matahari atau bulan, sebagaimana yang telah dipaparkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hadis sahihnya, Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la tankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza wajadtum aw fa idza ra'aytum dzalik fafza'u ila shalah fakabbiru wa tasaddaqu wastaghfirullah. Sesungguhnya pada matahari dan bulan itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan tidak terjadi gerhana pada matahari dan bulan hanya karena wafatnya seseorang atau lahirnya seseorang. Dan apabila kalian melihat mendapati gerhana tersebut, maka sunnahnya di sini yang pertama adalah fafza'u. Fafza'u artinya tanamkanlah rasa takut di dalam hati kalian. Jadi kalau ada gerhana itu sewajarnya kita itu takut, karena itu peristiwa yang gak biasa. Kemudian fafza'u ila shalah, ubahlah rasa takut tersebut, limpahkanlah untuk mencari perlindungan Allah Subhanahu wa taala dengan cara salat sunnah yang barusan kita lakukan. Kemudian sunnah yang selanjutnya yaitu fakabbiru, dan berbanyaklah bertakbir, berbanyaklah berzikir, wa tasaddaqu, dan berbanyaklah bersedekah, dan yang terakhir wastaghfirullah, dan berbanyaklah meminta ampunan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga fenomena alam ini, fenomena gerhana matahari ini menambah rasa iman kita kepada Allah, menambah rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan fenomena ini kita selalu dipermudah untuk selalu bertobat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.